Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Aci. Ya, kita akan belajar fisika lagi tentang bab suhu dan kalor. Untuk sub materinya adalah konversi suhu. Oke, nah model-model soalnya nanti seperti ini. Nah, tapi akan kakak mulai dari yang dasar terlebih dahulu. Oke, lanjut saja ya. Nah, oke, kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Konversi suhu berarti kita harus tahu macam-macam skala terlebih dahulu ya. Jadi babnya adalah suhu dan kalor. Bab suhu dan kalor. Nah, dan kalor. Kemudian ini adalah konversi suhu. Jadi sebelum membahas soal, kakak akan materi sebentar. Jadi ini sebentar saja. Nah, macam-macam derajat. Nah, itu ada 4 yang terkenal ya. Yang terkenal ada 4. Yang pertama ada Celcius, yang kedua ada Reaumur, kemudian yang ketiga ada Fahrenheit, dan yang terakhir adalah Kelvin. Oke. Kemudian di sini ada titik didih. Titik didih. Nah, yang atas kemudian kalau yang bawah itu ada yang namanya titik beku. Titik beku. Oke. Berapakah titik didih derajat Celcius? Berarti 100. Untuk Reaumur 80, untuk Fahrenheit 212 dan untuk Kelvin 373. Titik bekunya Celcius 0, Reaumur 0, Fahrenheit 32 dan Kelvin 273. Oke ya. Nah, ini rentangnya, artinya rentangnya ini. Oke, kemudian, nah rentang ini tadi, kalau Celcius kan 0 sampai 100 berarti rentangnya 100. Kalau Reaumur ya rentangnya 80, untuk Fahrenheit 180, dan untuk Kelvin rentangnya adalah 100. Nah, biasanya disederhanakan bagi 20 semua ya, sehingga menjadi 5, 4, 9, dan 5. Oke, seperti ini ya. Ini adalah konversi suhu. Nah, skala lain sebenarnya ada lagi, cuman dia tidak terkenal atau jarang digunakan. Apa saja Kak? Ada Rankine. Oke, ya Rankine. Kemudian ada skala Newton. Kemudian ada lagi skala Romer. Seperti itu. Oke, langsung saja ke rumusnya. Jadi misalkan mengkonversi suhu, contohnya saja ini hanya contohnya saja, 10 derajat Celcius berapa Reaumur gitu ya, berapa Reaumur. Jadi ada dua cara nanti, ada dua cara. Caranya bagaimana Kak? Cara yang pertama. Nah, karena yang dicari Reaumur, kita nulis yang atasnya adalah skala Reaumur. 4 per skalanya Celcius berarti 5 dikali suhu yang diketahui sehingga menjadi coret-coret 2 ini 8 derajat Reaumur. Jadi rumus yang pertama ini adalah skala diketahui, skala ditanya, oke ya. Kemudian yang ini skala diketahui. Kalau yang ini adalah suhu diketahui. Oke, ini adalah cara yang pertama. Oke, kemudian ada ini, jadi nanti berbeda-beda tiap rumus, nanti cara mengerjakannya berbeda-beda. Maksudnya bagaimana sih Kak? Nah, contohnya seperti ini. Misalkan 50 derajat Celcius diubah menjadi Fahrenheit. Oke ya, 50 derajat Celcius diubah menjadi Fahrenheit. Coba kita selesaikan. Nah, yang ditanyakan Fahrenheit ya, berarti Fahrenheit 9. Nah, kemudian Celciusnya 5. Oke, dikali dengan yang diketahui adalah 50. Yang ditanya ya, skala ditanya, skala diketahui, suhu diketahui. Oke, seperti itu. Nah, tapi karena ini menjadi Fahrenheit, Fahrenheit itu stepnya kan 32. Berarti nanti harus ditambah 32. Kita kerjakan dulu. Berarti ini 10, 90 tambah 32, 122 derajat Fahrenheit. Kalau dibalik bagaimana Kak? Contoh misal dibalik 77 derajat Fahrenheit dijadikan Celcius. Nah, jadi Celcius adalah 5,
Fahrenheit adalah 9 dikali 77 ya. Tapi karena Fahrenheit itu mulainya 32, berarti ini harus dikurang dulu 32. Seperti ini ya tekniknya. Jadi 5/9 dikali 45. Coret-coret. 5 kali 5, 25 derajat Celcius. Jadi kalau dia itu menjadi suhu yang awalnya tidak 0, berarti nanti ditambah. Kalau tambah itu akhir. Tapi kalau dari suhu yang awalnya tidak 0, contohnya Fahrenheit dan Kelvin, nanti dikurang. Tapi kalau kurang, dikurang dulu baru dikali. Kalau dijumlah, dikali dulu baru dijumlah. Tapi kalau yang dikurang dulu baru dikali. Oke ya, seperti itu. Jadi kalau menggunakan cara ini, caranya beda-beda. Cara yang kedua itu rumusnya sama. Nah, maksudnya bagaimana, Kak? Jadi ini berlaku untuk semua skala bebas, skala apapun. Kita misalkan ambil contoh Reaumur dan Kelvin. Oke ya. Contohnya adalah Reaumur dan Kelvin. 40 derajat Reaumur, berapa Kelvin? Oke ya, berapa Kelvin? Seperti itu. Nah, caranya bagaimana, Kak? Yang ini caranya seperti ini. Reaumur itu kan 80 atasnya. Kemudian bawahnya 0, sedangkan Kelvin 373, bawahnya 273. Tulis 40 di mana? Di sini. Berarti di sini kan tanda tanya, kita tidak tahu. Oke, caranya langsung. Ini satu rumus untuk semua. Atas kurang bawah dibagi tengah kurang bawah. Sama dengan atas kurang bawah dibagi tengah kurang bawah. Atau ditanya. Ini atas kurang bawah, tanya kurang bawah. Atas kurang bawah, tanya kurang bawah. Jadi gini, atas kurang bawah, tanya kurang bawah. Atas kurang bawah, tanya kurang bawah. Atasnya 80, bawahnya 0. Tengahnya 40, bawahnya 0. Atasnya 373, bawahnya 273. Nah, kemudian tengahnya belum tahu. Nah, dikurang 273. Tulis ini 80, ini 40, sama dengan 100 T-min 273. Coret-coret 2. Berarti ini pindah ruas. T-min 273 naik ke atas ya sepaket. Jadi kalau penyebut pindah ruas jadi pembilang. Duanya ini kan pembilang, pindah ruas jadi penyebut. 100/2. Nah, jadi T itu 273 ditambah 50. Jadinya berapa? 323 Kelvin. Oke, seperti ini berlaku untuk semua kalau ini ya. Nah, kalau ini adalah rumus yang berlaku untuk semua. Nanti untuk skala minus pun juga bisa berlaku kalau ini. Oke, tapi kalau rumus yang ini ya nanti ada kemungkinan miss sehingga menjadi keliru. Oke, kita langsung saja ke contoh-contoh soalnya. Yang pertama, 50 derajat Celcius berapa Reaumur? Langsung aja yang ditanyakan Reaumur ya, berarti 4/5 dikali 50. Yang sekali lagi karena soal pertama kakak ulangin ya. Ini adalah yang ditanya, skala ditanya. Oke, skala ditanya. Kemudian ini adalah skala diketahui. Kemudian kalau yang ini suhu diketahui. Oke, langsung kita kerjakan. Sama dengan 40. Coret. Yang B berarti jawabannya ya. Oke, next. Nah, sekarang Celcius menjadi Fahrenheit. Langsung, Fahrenheit adalah 9. Berarti 9/5 dikali 50. Karena menjadi Fahrenheit nanti ditambah 32. Coret-coret 10. 90 tambah 32, 122. B. Lanjut. Nah, cepat saja ya. Nah, ini adalah nomor 3. 50 derajat Celcius berapa Kelvin? Kelvin 5, Celcius juga 5. Artinya kan 5/5 atau 1 ya. Dikali 50 ditambah. Karena Kelvin awalnya tidak 0 tapi 273. Langsung. Berarti 323 Kelvin. Kalau biasanya ini nggak usah ditulis. Kalau biasanya ya. Langsung lanjut. Yang keempat Celcius ke Reaumur dibalik sekarang. Celcius 5, Reaumur 4, yang diketahui 20. Coret-coret 5, jadinya 25. Yang B. Seperti itu aja, gampang ya.
Lanjut. Nah, Reaumur ke Fahrenheit. Ada iklan dulu. Oke, iklannya udah selesai. Fahrenheit 9, Reaumur 4 dikali 20 karena menuju Fahrenheit yang tidak 0 ditambah 32. Coret-coret 5. 9 kali 5 45 ditambah 32 berarti 77. Yang B. Seperti itu aja, langsung lanjut. Nah, reaumur ke Kelvin ya. Kelvin tadi berapa? 5. Reaumur 4 dikali 20. Karena Kelvin tidak 0, awalnya 273 ya ditambah 273. Seperti itu. Lanjut. Coret-coret 5. Jadi 25 ditambah 273. Jadinya berapa? 298 Kelvin. Yang B. Lanjut. Nah, Fahrenheit ke Celsius. Celsius 5, Fahrenheit 9. Fahrenheit menjadi berarti kan dikurang. Nah, jadi ini 167 min 32. Oke, biar variatif sekarang ngerjainnya turun. Sama aja sebenarnya ya. 5/9 dikali 167 dikurang 32 berarti 135. Nah, berapa ini? Ini 15. 15 dikali 5, 75. Oke, lanjut. Nah, Fahrenheit ke Reaumur. Reaumur adalah 4, Fahrenheit 9 dikali 167. Sama, harus dikurang 32 terlebih dahulu. 4/9 dikali 135. Coret-coret 15. 4 kali 15, 60. Selesai. Lanjut 9. Fahrenheit ke Kelvin ya. Fahrenheit ke Kelvin. Nah, berarti Kelvinnya 5, Fahrenheit 9 dikali 167. Nah, karena Fahrenheit menjadi berarti min 32. Menjadi siapa? Kelvin. Kelvin kan awalnya juga tidak 0, berarti nanti ditambah 273. Lanjut 5/9 dikali 135 ditambah 273 dicoret 15 berarti ini 75 ditambah 273 hasilnya adalah 348 Kelvin. Set, selesai. Lanjut lagi. Nah, Celsius ke Kelvin sama-sama 5 berarti 5/5 dikali dikali yang diketahui 298. Karena Kelvin mulainya tidak 0 berarti min 273. Min berarti ini kan udah 1 ya, langsung saja 298 kurang 273 25. Set. Lanjut lagi. Nah, Kelvin ke Reaumur. Reaumur 4, Kelvinnya 5 dikali 298. Karena mulainya Kelvin itu tidak 0 ya harus dikurangi dulu 273. Jadinya 4/5 dikali dengan berapa ini? 25. Coret-coret 5, 4 kali 5 20. Set, langsung. Lanjut lagi. 12. Nah, Fahrenheit ke Kelvin. Fahrenheit itu 32. Maaf. Fahrenheit itu 9. Kelvinnya 5. Nah, berarti dikali 298. Oke ya, 298 karena Kelvin itu tidak 0 berarti dikurang dulu 273 menjadi Fahrenheit berarti nanti ditambah 32. Oke ya. 9/5 dikali ini 25 ditambah 32. Coret-coret 5. 9 kali 5 4. 5 ditambah 32 sama dengan 77. Set. Oke. Nah, mulai soal yang berbeda. Jadi, soal-soal yang tadi adalah macam-macam konversi. Jadi, semua jenis konversi sudah ada contohnya ini tadi ya. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke contoh soal yang seperti ini. Termometer Celcius dan Reaumur menunjukkan angka yang sama saat suhunya. Jadi gini, X derajat Celcius nanti sama dengan Reaumur itu kan 4. Celcius adalah 5 dikali X, jawabannya derajat Reaumur. Jadi kan ini X sama dengan 4/5 X. 5-nya pindah ruas. 5X sama dengan 4X. Agar sama berarti berapa? Kalau X-nya 1 kan nggak sama. 5 sama dengan 4 kan nggak sama. Berarti X-nya harus 0.
seperti itu ya. Atau maksudnya bagaimana sih Kak? Kita pindah aja 5x, 4-nya pindah ruas, min 4x sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 0 derajat reanggur. Kalau pakai cara yang bukan seperti ini bagaimana Kak? Oke, pakai yang satunya tadi ya. Celcius kan 100, di sini kan 0. Di sini 80, di sini juga 0. Rumusnya kan atas kurang bawah, tengah kurang bawah. Sama dengan atas kurang bawah, tengah kurang bawah. Sama ini caranya. Atasnya 100, bawahnya 0, T min 0. Atasnya 80, bawahnya 0, T min 0. Oke ya, berarti 100 per T sama dengan 80 per T. Oke, pindah ruas. Ya, pindah ruasnya bagaimana Kak? Ini 100T sama dengan 80T. Disederhanakan, bagi 20. Berarti ini 5, di sini 4. 5T sama dengan 4T. Berarti 5T min 4T sama dengan 0. T-nya sama dengan 0. Sama saja. Oke, lanjut ya. Sekarang Celcius dan Fahrenheit, pada suhu berapa Celcius dan Fahrenheit itu nilainya sama atau menunjukkan angka yang sama? Pakai cara yang pertama dulu, Celcius menjadi Fahrenheit ya. X derajat Celcius, Fahrenheit itu 9, Celcius itu 5. Nah, dikali X ya, dikali X. Nah, kemudian karena menjadi Fahrenheit berarti nanti ditambah 32. Oke, X sama dengan 9 per 5. X plus 32. Pindah ruas 32-nya berarti, atau X-nya yang ini saja ya, yang pindah ruas ya. Jadi 32-nya pindah ruas menjadi min 32. Yang ini 9 per 5X min X. Gitu kan, 9 per 5X min X. Nah, X itu berarti kan ini dibikin 5 per 5 boleh ya, kan 1X. Oke, lanjut lagi. Berarti min 3 per 2 sama dengan 9 kurang 5, 4. 4 per 5X. Maka X-nya adalah min 32 dikali 5 dibagi 4. 32 bagi 4 berapa? 8. Jadi X-nya adalah min 8 kali 5, min 40 derajat. Oke, Kak pakai cara yang satunya dong. Boleh. Sama ya, jadi Celcius kan 100, ini 0. Kalau Fahrenheit 21232. Oke, atas kurang bawah ditanya kurang bawah sama dengan atas kurang bawah ditanya kurang bawah. Atasnya 100, bawahnya 0. Ditanyanya nggak tahu karena yang sama, bawahnya 0. 212 min 32 T min 32. Oke, 100 per T sama dengan 180 T min 32. Oke ya, pindah ruas. T min 32 per T sama dengan 180 per 100. Oke ya, coret-coret 9 sama 5. Lanjut. Berarti di sini T min 32 per T sama dengan 9 per 5. Kali silang lagi berarti 5 dikali T min 32 sama dengan 9T. 5T min 32 sama dengan 9T. Pindah ruas ya, ini min 32, 9T min 5T. Jadinya kan min 32 sama dengan 4T. Sorry, ini kayaknya ada yang salah hitung. Oke ya, ada yang salah hitung. Nah, di mana di sini nih? Ini belum dikalikan 5. Harusnya kan gini. 5T gini ya. Oke, kita lanjut. 5T dikali dan 32. 5 dikali 32 berarti 160 sama dengan 9T gitu ya. Jadi min 160 sama dengan 9T min 5T. Jadinya ini 4T min 160. Jadi T-nya min 160 dibagi 4 atau min 40 derajat. Nah,
Tapi sepertinya nanti selanjutnya pakai cara yang sebelah saja ya, karena ini terlalu panjang. Nah, yang penting adik-adik atau semua sudah paham bagaimana kalau menghitung atau mencari suhu di antara dua skala yang sama. Oke, lanjut lagi. Oke, sekarang Celsius dan Kelvin. Oke ya, Celsius dan Kelvin. Langsung saja kita kerjakan. X derajat Celsius sama dengan Kelvin kan 5, Celsius juga 5, dikali X menjadi Kelvin berarti ditambah 273. Oke ya, Kelvin. Nah, berarti ini kan X, ini 1X, X plus 273. Nah, karena di sini X, di sini X, jadi ini tidak mungkin. Jadi tidak mungkin suhunya sama. Karena kalau mencari Kelvin dari Celsius itu kan suhunya ditambah 273 nih. Jadi tidak mungkin ada suhu yang sama antara Celsius dengan Kelvin. Kenapa? Karena setiap mencari Kelvin dari Celsius itu suhu Celsius tinggal dijumlah dari 273. Nah, hati-hati. Jadi ini tidak ada suhu yang sama antara Celsius dan Kelvin. Lanjut sekarang Reaumur dan Fahrenheit. X derajat Reaumur. Nah, berapa Fahrenheit? Fahrenheit tadi 9, Reaumur 4 dikali X, tapi nanti harus ditambah 32. Oke ya, menjadi derajat Fahrenheit. Oke, X sama dengan 9/4. X ditambah 32. 32-nya pindah ruas, min 32 sama dengan 9/4. X min X. Sama, X-nya di sini diubah 5/5. Salah, karena ini penyebutnya 4. Berarti mengubahnya adalah 4/4. Oke, berarti ini min 32 sama dengan 9 kurang 4 berapa? 5. 5/4 X. Maka X adalah min 32 dikali 4 dibagi 5. X-nya adalah 32 bagi 4 berapa? 64 dikali 64 tambah 64 berarti 128 ya, dibagi 5. Maka X-nya adalah min 25,6 derajat. Yang B. Lanjut ya, 17. Oke, sekarang adalah Reaumur dengan Kelvin. Oke, X derajat Reaumur berapa Kelvin? Kelvin 5, Reaumur 4 dikali X. Oke ya, dikali X. Nah, nanti ditambah 273 menjadi Kelvin. Berarti X sama dengan 5/4. X plus 273. Pindah ruas berarti min 273 sama dengan 5/4. X min X 4/4. Oke ya, berarti min 273 sama dengan 5 kurang 4 1 ya, berarti kan 1/4. Nah, jadinya 1/4 X. Maka X dikali 273 dikali 4. 23 46 4692. Berarti ini minus 1092 derajat. Tapi jawaban yang benar adalah tidak mungkin sama. Loh, Kak, tapi kan ini ada jawabannya minus 1092. Karena suhu paling dingin, itu adalah 0 Kelvin. Jadi tidak mungkin Kelvin itu suhunya minus. Jadi suhu paling dingin adalah 0 Kelvin. Hati-hati. Jadi saat suhunya 0 Kelvin atau disebut dengan 0 mutlak, itu partikel udah nggak bergerak. Partikel di dalam benda itu udah nggak bergerak, itu udah suhu yang paling dingin. Nah, makanya itu teorinya Kelvin, sehingga tidak mungkin Kelvin suhunya minus. Maka jawabannya yang B. Jadi jangan sampai terkecoh. Lanjut ya. Oke, sekarang adalah Fahrenheit ke Kelvin. X derajat Fahrenheit berarti Kelvin 5, Fahrenheit 9 dikali X. Karena Fahrenheit ke Kelvin berarti X-nya harus dikurang 32 dulu, nanti baru ditambah 273.
Nah, jadi agak ribet. X sama dengan 5/9 X. Nah, kemudian min 5/9 dikali 32. Oke ya. Kemudian nanti ditambah 273. Jadi ini dihitung dulu. X sama dengan 5/9 X min 5 kali 32 kan 160 ya. 160/9 ditambah 273. Oke, ini disendirikan dulu. Jadi ini 160/9 min 273 sama dengan 5/9 X min X. Seperti itu ya. Oke, berarti ini adalah 9/9. Oke, yang itu kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi ini 160/9 min 273 dikali 9. Oke, ini 2457/9. Oke, ini 5/9 dikurang 9/9 berarti min 4/9 X. Nah, ini juga dikurang dulu ya. Berarti ini min 2297/9 sama dengan min 4/9 X. 9-nya dicoret kan sama-sama penyebutnya 9 sehingga X min bagi min 2297/min 4. Oke, berarti ini jawabannya di sini. X sama dengan agak susah. Kakak buka kalkulator aja dulu dibagi 4. Oke, jadi 574,25 derajat yang B. Oke ya, jadi kalau suhu di atas Kelvin 373 itu banyak, tapi kalau untuk ukuran dingin, suhu paling dingin itu 0 Kelvin ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 19. Suhu di bawah ini yang paling tinggi adalah. Oke ya, suhu di bawah ini yang paling tinggi adalah. Oke, caranya yang cepat itu seperti ini. Untuk Celcius, nah ini kan Celcius. Itu suhu 100 sampai 0. Kemudian reaumur itu kan 80 sampai 0. Kemudian Fahrenheit 212 sampai 32. Nah, yang Kelvin 373 ya. 373 di sini 273. Suhu tengah-tengahnya berarti ini kan 50. Kalau reaumur 40. Kalau Fahrenheit bagaimana Kak caranya? Rentangnya tadi kan 180 ya. Jadi 212 dikurang 32 itu kan 180. Nah, 180 ditambah dengan 32. Oke ya, dibagi 2 dulu maksudnya. Rentangnya Fahrenheit kan 180. Jadi logikanya gini. Misal nih ada angka 1 sampai 10. Oke ya. Angka 1 sampai 10 itu di tengah-tengahnya angka berapa? Angka 5. Oke ya, kalau angkanya kan mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti tengah-tengahnya adalah angka 5. Oke ya, antara 1 sampai 10. Kemudian bagaimana jika angkanya itu 2 sampai 10? Oke ya, 2 sampai 10 tengah-tengahnya berapa? 2 sampai 10 berarti artinya rentangnya kan 8, 10 dikurang 2. Nah, 8 itu tadi bagi 2, 4 tambah 6. Berarti ini 180 bagi 2 kan 90. 90 tambah 32 artinya 122. Kalau ini rentangnya 100, tengahnya 50 ditambah di sini berarti menjadi 323. Karena ini adalah 30 berarti letaknya kan ada di bawah. Nah, letaknya ada di bawah tengah-tengah. 40 berarti tepat di tengah-tengah. 90 Fahrenheit ada di bawah sini. 300 berarti ada di bawah ini. Siapa yang paling tinggi? Ya reaumur, karena dia pas di tengah-tengah. Seperti itu saja, ini paling cepat. Nah, lanjut lagi nomor 20. Oke,
Air dalam bejana mula-mula diukur dengan termometer Celcius, kemudian dipanaskan dan suhunya naik menjadi 3 kali semula. Setelah dipanaskan dalam termometer reamur terbaca 60 derajat reamur, maka suhu awalnya berapa Celcius? Ya kita konversi dulu ya. 60 derajat reamur berapa Celcius? Berarti ya 5/4 dikali 60. Nah, seperti ini. Coret-coret berarti ini kan 15 dikali 5 75 derajat Celcius. Nah, jadi sekarang kalau diukur pakai Celcius itu 75. Nah, awalnya itu kan dipanaskan menjadi 3 kali semula, berarti awalnya kan sepertiganya. Jadi mula-mula sepertiganya, sepertiga dari 75, 25 derajat Celcius. Oke, seperti ini. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe dan di-notifikasi ya untuk konten-konten berikutnya. Oke, sampai jumpa.